Baik, ini pembahasan dasar terkait dengan limit ya. Limit itu dia menjelaskan bahwa X itu akan mendekati sesuatu ya. Contoh kita langsung saja ya. Ketika X mendekati 4, Fx sama dengan 2X plus 3, maka Y atau Fx mendekati 11 ya. Contoh begitu ya. Nah, kalau kita lihat, maka ketika X mendekati 4 itu 4-nya tidak masuk ya. 4-nya tidak masuk. Tetapi angka-angka yang mendekati 4 itu masuk ya. Contoh, ini 4 ya. Yang mendekati 4 sebelumnya apa? Itu ada 2, ada 3,6, 3,9, 3,99 dan 3,999. Nah, yang mendekati 4 setelahnya apa? Ada 4,001, 4,01 dan seterusnya ya. Ketika kita memasukkan X yang ada di tabel ini ke dalam fungsi Fx sama dengan 2X plus 3, maka kita akan mendapatkan nilai bahwa berturut-turut ya 7, 10,2, 10,8, 10,98 dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita lihat pertemuan antara yang sebelum dan sesudah ya dan pendekatannya, maka kita lihat bahwa nilai F4 itu akan mendekati 11. Akan mendekati 11 ya. Ini baru pendekatan ya. Jadi bukan nilai X sama dengan 4-nya langsung, tapi X mendekati 4. X mendekati 4 itu berarti ada yang sebelum, ada yang sesudah. Lanjutin. Sehingga X mendekati 4, ketika dimasukkan 2X plus 3 itu akan mendekati nilai 11. Nah, kebetulan memang sama itu adalah, maka tinggal dimasukkan saja ya, 2 kali 4 tambah 3 sama dengan 11. Kebetulan memang sama, kasusnya adalah sederhana ya. Oke, lanjut. Jadi limit itu ada dua ya, ada limit harga limit kiri itu ketika limit Fx untuk X kurang dari A ya. Untuk X mendekati A tapi sebelumnya ya, itu adalah X kurang dari A. Kemudian harga limit kanan itu adalah harga limit untuk Fx untuk X mendekati A tetapi setelahnya. Setelahnya itu berarti X-nya lebih besar dari A. Kalau sebelumnya berarti X kurang dari A. Ya. Oke. Sebagai contoh, kalau tadi sederhana, nah kita akan menemukan suatu kasus yang tidak sederhana. Contohnya ini. Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Ketika kita ditanyakannya limit untuk X mendekati 1, kalau kita langsung substitusi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia akan menghasilkan nilai 0 per 0. Dan itu tidak bisa. Setiap pembagian yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Seperti itu. Sehingga ini perlu ada modifikasi lain ya. Nah, contohnya ini ya. Kalau kita lihat ada harga limit kiri, ini harga limit kiri ya, karena X-nya mendekati 1, maka harga limit kiri adalah X sebelum 1 ya. Angka pendekatannya ada 0,9, 0,99, 0,999. Ini katakanlah yang mendekati satunya ya. Ketika kita masukkan nilai X ini berturut-turut ke dalam Fx, ke dalam Fx-nya apa? X kuadrat min 1 per X min 1, itu hasilnya berturut-turut adalah 1,9, 1,99 dan 1,999 ya. Sementara untuk harga limit kanan berarti kalau dia X mendekati 1, maka harga limit kanan adalah harga setelahnya. Berarti ketika X lebih besar dari 1. Nah, karena mendekati kita ambil yang dekat saja. Yaitu 1,1, 1,01 dan 1,001. Ketika dimasukkan X-nya ke dalam Fx, maka hasilnya adalah 2,1, 2,01 dan 2,001. Dari sini kita akan melihat bahwa ternyata ketika Fx limit Fx untuk X mendekati 1, ternyata nilainya adalah mendekati nilai berapa? 2 ya. Mendekati nilai 2.
Ya. Kalau dimasukkan F satunya malah tidak ada nilainya, tetapi kalau kita ditanyakan adalah F mendekati Fx untuk X mendekati 1, maka nilainya adalah 2 ya, dari nilai ini. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Oke. Sehingga kita bisa menggunakan poin-poin ini untuk mengerjakan kaidah-kaidah limit yang lain. Pada prinsipnya, ketika kita bisa memasukkan nilai X-nya langsung ya, misalkan ini X mendekati min 1 nih, langsung masukkan X-nya dengan min 1, ada harganya, maka itu adalah sudah nilai hasilnya ya. Contoh ini nih, poin nomor 7. Jadi limit X mendekati min 1 untuk X kuadrat min 3X plus 2 X per X min 2, ketika dimasukkan X-nya min 1, hasilnya adalah min 2. Nah, ketika min 2 ini adalah ada harganya, maka ini sudah benar. Maka hasilnya adalah sudah tepat ini. Berarti limit X mendekati 1 adalah nilainya adalah min 2. Tetapi akan menjadi berbeda kasusnya ketika kita masukkan katakanlah poin yang 2 ini ya. Limit X mendekati 2, kita masukkan X-nya ke fungsi ini tidak akan ada harganya. Oleh karena itu, maka kita harus berbuat apa? Berarti ini tidak bisa langsung dimasukkan nilai X sama dengan 2. Berarti harus dimodifikasi dulu. Gimana caranya? Kita faktorkan contohnya ya, X kuadrat min 3X plus 2, X min 2, X min 1, ini coret, hasilnya adalah X min 1. Sehingga nilai limit X kuadrat min 3X plus 2 per X min 2 untuk X mendekati 2 itu adalah sama dengan limit X min 1 untuk X mendekati 2. Kalau sudah begini, maka kita sudah bisa memasukkan nilainya. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut saja ya. Oke, contoh yang nomor ini. Limit X pangkat 3 min 27 per X pangkat 4 min 5X pangkat 3 plus 6X kuadrat. Untuk X mendekati 3, ketika kita masukkan nilai 3, maka ini hasilnya 0 per 0, sehingga tidak bisa. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Sederhanakan dulu. Bagaimana cara sederhanakannya? Ya difaktorkan dulu ya. Kemudian kalau ada yang coret, maka coret ya, misalkan ini X min 3 sama dicoret. Sehingga lebih sederhana menjadi X kuadrat plus 3X plus 9 per X kuadrat kali X min 2. Nah ini ketika kita masukkan X sama dengan 3, ini ada nilainya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai. Pokoknya ketika kita memasukkan X yang ada di mendekati ini, kemudian kita mendapatkan hasilnya tidak pembagian dengan 0, maka itu cenderung nilainya akan mendekati benar ya. Seperti itu. Ya, kita masukkan 3, maka hasilnya adalah 3. Sehingga nilai limit ini adalah hasilnya adalah 3. Oke. Oke, saya kira lanjut saja ya. Ada beberapa dalil di limit ya, bahwa limit itu kalau ada dua limit yang berbeda ya, tetapi X-nya mendekati nilai yang sama, katakanlah mendekati C ya, ini limit Fx, ini limit Gx, tapi X-nya sama-sama mendekati C, ini hasilnya L, ini hasilnya M. Ketika dia dijumlahkan, ini penjumlahan biasa. Ketika dia dikurangkan, juga pengurangan biasa. Ketika dikalikan, juga pengkalian biasa. Syaratnya apa? Syaratnya X-nya mendekati nilai yang sama, yaitu C. Ya. Kemudian kalau dikalikan konstanta, maka sama juga. Kalau katakanlah Fx dikalikan limit K, maka sama dengan K kali L. Kalau pembagian itu juga sama ya. Yang penting M-nya tidak sama dengan 0. Ya. Dan kalau dipangkat katakanlah lim Fx ini dipangkat R pangkat S. Oh sama, berarti hasilnya lim Fx itu L. Ketika dipangkat R pangkat S, maka L-nya juga dipangkat R pangkat S. Oke, lanjut ya. Ini contoh soal. Sama ya. Kita akan cari masing-masing nilainya. Ketika ada limit seperti ini, dengan X yang mendekati C, ya sudah.
Masukkan masing-masing nilai X ganti dengan C. C pangkat 3 plus 4C kuadrat min 3. Ya. Ini bukan pembagian dengan 0, maka kita bisa anggap ini sudah jawaban yang akhirnya ya. Poin B juga sama, kita masukkan dulu nilai C. Ketika dia masuk nilai C dan hasilnya tidak merupakan pembagian dengan 0, maka ini sudah diterima nilainya. Akar juga demikian ya, akar juga demikian, sama saja sebenarnya kaidahnya. Kita bisa memecah menjadi pengurangan ya, limit fx kuadrat dikurangi limit 3. Kita bisa masukkan nilai masing-masing menjadi akar 13. Oke. Ini contoh selanjutnya ya. Bagaimana kalau kasusnya begini ya? Oke. Ini yang terjadi adalah ketika kita masukkan X-nya sama dengan 5, ini kan menghasilkan nilai 0 ya. Sementara ini adalah angka-angkanya rumit untuk bisa difaktorkan ya, sehingga salah satu strateginya adalah dikalikan dengan sekawan yang di atasnya. Sekawan yang di atasnya akar X kuadrat min 9 dikurangi 4 itu adalah akar X kuadrat min 9 ditambah 4. Jadi atas dan bawah kita samakan. Kenapa ini bisa dikali? Karena ini dibagi ini tuh 1, sehingga sesuatu dikali 1 itu tidak akan merubah nilai. Dioperasikan dan ternyata kita dapat nilainya adalah seperti ini ya. Dan selesai. Oke, lanjut. Ini materi topik kita yang terakhir di limit ya, yaitu dalil menuju tak hingga. Bagaimana konsepnya? Konsepnya itu kalau dalil tak hingga kita lihat ya, contoh saja langsung. Katakanlah saya punya limit 3x pangkat 3 min 1000x kuadrat per plus 5x min 7 dibagi 3x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga. Caranya adalah ketika dia dibagi 3x pangkat 3, maka semua suku dibagi dengan 3x pangkat 3. Maka kita dapatkan 3x pangkat 3 per 3x pangkat 3 dikurangi 1000x kuadrat per 3x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, 3x pangkat 3 per 3x pangkat 3 itu kan nilainya 1 ya. Sementara ini 1000 per 3x. Ini 5 per 3x kuadrat. Ini min 7 per 3x pangkat 3. Nah, prinsip utamanya adalah setiap konstanta ketika dibagi x pangkat sesuatu hasilnya adalah 0. Ya, karena dia x-nya mendekati tak hingga. Ya, sehingga 1000 per 3x ini kan dibagi x ya, itu 0 nilainya karena x-nya menuju tak hingga. Sehingga nilai ini menjadi kosong, nilai ini menjadi kosong, nilai ini menjadi kosong, maka kita hanya mendapatkan satu nilai yaitu 1 ya. Ya. Sehingga nilainya adalah 1. Contoh yang limit min 1000 per 3x ini kan kalau dipisahkan berarti kan ini jadi min 1000 per 3 kali 1 per x. Sementara limit 1 per x untuk x mendekati tak hingga itu adalah nilainya 0, sehingga nilainya adalah 0. Seperti itu. Prinsipnya begitu saja sebenarnya. Oke, lanjut. Ini limit x min 8x pangkat 4 per 7x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 plus 2000x kuadrat min 6 sama dengan berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Prinsipnya adalah pembilang kita kalikan dengan min 8x pangkat 4 ya. Maksudnya adalah kita tidak bisa langsung mengalihkan dengan ini karena akan merubah nilai. Caranya apa? Caranya adalah kita hadirkan 8 min 8x pangkat 4 per min 8x pangkat 4, karena min 8x pangkat 4 per min 8x pangkat 4 itu hasilnya 1, sehingga tidak merubah nilai ya. Sehingga nilai ini tetap sama. Nah, yang bawah kita kalikan dengan 7x
pangkat 4 per 7x pangkat 4. Prinsipnya adalah yang atas dan yang bawah sama-sama dikalikan 1. Nah, nilai satunya itu dikonversikan ke dalam x pangkat yang paling besar. Kalau ini kan yang paling besarnya min 8x pangkat 4, sementara yang bawah adalah yang paling besarnya 7x pangkat 4. Kalau dilihat, maka kita akan mendapatkan ini akan berubah menjadi seperti ini ya. Ya. Lanjut. Dan ketika dikalikan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah begini, ini kan gampang. Gampang itu adalah pokoknya setiap kalau ini X mendekati tak hingga, ketika ada pembagian dengan X, maka hasilnya 0. Maka ini 0, 5 per 7X 0, 2000 per 7X kuadrat 0, dan 0. Ketika konstanta, kembali tulis jadi 1, kemudian 1, ini 1, 1. Dan ini, min 8X pangkat 4 per 7X pangkat 4, bisa dicoret nih. Jadi 8 per 7, min 8 per 7. Sehingga ini menjadi hasilnya berapa? 1 per 1 kali min 8 per 7. Ya. Oke, ini soal selanjutnya bisa Anda pelajari ya di PPT yang sudah saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di materi yang berikutnya.